Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti, NIM 2071120097 dari kelas C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu materi dari aliran behaviorisme psikologi pendidikan. Yang pertama itu pengertian. Pengertian behaviorisme atau aliran perilaku yang juga disebut sebagai perspektif pelajar adalah filosofi dalam pendidikan yang berdasar pada proporsi bahwa semua yang dilakukan organisme dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik atau seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. Dan yang kedua, teori-teori behaviorisme. Yang pertama ada teori pengkondisian atau Pavlov, yaitu teori ini berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua ada teori koneksionisme atau Thorndike, yaitu teori ini mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. Terus ada juga kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihannya. Yang pertama itu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelunturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk mencapai suatu target dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target. Masuk kepada kekurangan. Yang pertama itu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta tidak dapat terkesan pasif. Dan yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar. Dan yang keempat, timbul kesulitan untuk kejelasan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracun pada stimulus dan respon. Masuk kepada inti behaviorisme. Yang pertama itu behaviorisme berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Kedua, belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Dan yang ketiga, proses mental harus dikeluarkan dari studi ilmiah tentang belajar. Yang keempat, hukum yang mengatur pembelajaran berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia. Yang kelima, makhluk hidup memulai hidup sebagai papan tulis kosong, tidak ada bawaan perilaku. Dan yang terakhir, hasil belajar dari peristiwa eksternal di lingkungan. Itulah penjelasan saya tentang aliran behaviorisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.